mungkin saat ini mengikuti ibadah secara online. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi kita semua. Puji Tuhan. Ada satu tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu fokus pada masalah versus fokus pada Kristus. Ya, rupanya ini mic-nya. Tes, ya. Puji Tuhan. Fokus pada masalah versus fokus pada Kristus. Sebelum lebih lanjut, saya ingin membacakan terlebih dahulu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bisa ditayangkan. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Iya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, tentunya cerita ini tidak asing, apalagi kalau kita sudah beribadah sejak sekolah minggu. Karena memang di sekolah minggu acap kali cerita ini disampaikan karena bagi anak-anak senang, ya, menarik. Ya, puji Tuhan. Hari ini sebagaimana tadi saya katakan, judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah fokus pada masalah versus fokus pada Kristus. Kalau berbicara tentang berfokus, tentunya saudara-saudara tahu sekalian bahwa kalau kita fokus kepada satu titik, maka kita tidak akan bisa memperhatikan yang lain. Kadang-kala ketika saya sedang membaca gitu ya, membaca Alkitab dengan perenungan, karena istri saya bicara, saya nggak bisa dengar, ya. Artinya tidak memahami apa yang istri saya bicarakan karena saya lagi fokus membaca firman Tuhan. Dan saya yakin setiap kita pun ketika kita fokus kepada sesuatu, maka hal-hal lain di luar apa yang sedang kita fokuskan itu kita tidak akan bisa menangkap dengan jelas. Setuju? Ya. Itulah keadaan ketika kita fokus. Makanya nanti kita akan belajar mengapa, ya. Kalau di sini dikatakan fokus pada masalah versus fokus pada Kristus. Kita tidak bisa fokus kepada kedua-duanya pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita fokus kepada masalah, Kristus kita abaikan.
Demikian juga dengan sebaliknya. Dan kita akan belajar. Ada orang-orang, dia fokus. Ketika dia fokus pada hal yang benar, maka dia akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Next. Tahun 2023, tahun yang sedang kita jalani ini, disebut atau diprediksikan sebagai tahun badai ekonomi. Ya, bukan sama orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi ini yang bicara adalah banyak ahli-ahli ekonomi. Ya, mereka memprediksikan akan ada badai ekonomi. Hal ini ditandai dengan munculnya gelombang PHK, dan memang kita tahu ada banyak orang-orang yang di PHK akibat kondisi buruk seperti ini. Ya, dari perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia dan diikuti dengan banyak perusahaan startup yang gulung tikar. Ya, perusahaan startup itu adalah perusahaan-perusahaan rintisan yang dibangun oleh orang-orang zaman milenial ini mengikuti kecanggihan internet. Ya, contohnya Gojek, ya, Bukalapak. Mereka memanfaatkan kecanggihan internet. Kita tidak pernah berpikir bagaimana ada Gojek yang kita pesan lalu datang kemudian bisa mengantar kita ke tempat tujuan. Dulu ya namanya ojek, kita harus datang ke pangkalan, ya. Atau umpama angkot, ya kita harus datang ke jalurnya. Tetapi saat ini kita bisa berada di rumah kita dengan memesan, maka motor atau mobil datang ke rumah kita mengantarkan ke tujuan. Itulah kecanggihan. Dan inilah perusahaan-perusahaan startup. Ya. Tetapi ternyata mereka pun banyak mengalami krisis. Ya. Mereka pun banyak mengalami krisis. Dan di sini tadi kita membaca pada Matius tadi bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya menghadapi masalah. Saya percaya setiap kita punya masalah. Dan memang mungkin masalah kita berbeda-beda. Tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi masalah itu. Tetapi jangan pernah di antara kita mengatakan masalahku lebih besar dari kamu. Tidak. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ya, setiap kita diizinkan mengalami masalah, tetapi Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi di tengah kondisi yang cukup parah ini, ya, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Bahwasannya ini membawa dampak bagi semua orang, ya. Orang kaya, orang miskin, ya. Tidak terkecuali mereka merasakan dampak daripada itu. Tetapi puji Tuhan, kita senantiasa diingatkan, dinasehatkan melalui firman Tuhan. Kalau saudara setia kepada Tuhan, saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita tidak terimbas dengan kondisi yang ada ini. Karena kita membangun di atas dasar yang benar. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau saudara membangun tidak di atas dasar Yesus Kristus, saudara akan ambruk. Tetapi ketika kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar yaitu Yesus Kristus, ada kekuatan yang kita akan terima. Puji Tuhan. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam menghadapi badai masalah ini? Kalau kita membaca pada Matius 14 ayat 24-26, saya bacakan kembali. Ya.
Bisa ditayangkan. Matius 14 ayat 24 sampai 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Oke. Poin pertama tadi saya katakan, jangan berfokus pada masalah. Peristiwa yang tadi kita baca adalah peristiwa setelah satu mujizat besar yang Yesus nyatakan di tengah-tengah orang Israel, yaitu apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Mujizat yang luar biasa. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi terlebih dahulu. Ya, pergi dahulu. Nanti aku akan nyusul, kata Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan murid-muridnya mengalami satu badai gelombang. Badai yang menghantam perahu mereka. Murid-murid ini sebetulnya dia adalah orang-orang yang kompeten di tengah laut. Karena mereka adalah nelayan. Tetapi beberapa kasus ketika mereka dihantam badai, mereka seperti orang-orang biasa yang tidak punya pengalaman. Jadi di sini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu penuh keterbatasan dan kelemahan. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengandalkan kekuatannya di dalam menghadapi kehidupannya. Dan ini diulas melalui firman Tuhan. Murid-murid Yesus adalah nelayan yang bukan kemarin sore. Mereka adalah nelayan yang sejak kecil dilatih oleh orang tua mereka untuk menjadi nelayan. Jadi tahu persis bagaimana menghadapi kondisi di lautan. Tetapi kalau kita membaca contoh-contoh dan salah satunya di sini, mereka kalang kabut. Jadi betapa badai gelombang yang mereka hadapi memang dahsyat. Dan di situ Tuhan ingin menunjukkan, kamu tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Sehebat kita, sepintar apa, semampu kita apa. Itu sesungguhnya ketika engkau menghadapi badai kehidupan, itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan pernah di antara kita seorang pun yang mengandalkan kekuatan kita. Tadi kita baca, ketika murid-muridnya menghadapi badai, mereka terlalu berfokus kepada bagaimana mengatasi badai itu. Sementara sebetulnya ketika masalah itu datang, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Yesus berjalan di atas air dan sudah ada bersama mereka. Tapi apa yang terjadi? Coba ayat tadi yang 25 kalau nggak salah. Oke, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Next, 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa katanya? Itu hantu. Kehadiran Yesus yang berada di tengah-tengah mereka
tidak menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka menganggap dia hantu. Mengapa? Karena kita, kata murid-murid, terlalu berfokus kepada masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka terlalu berfokus bagaimana mengatasi badai. Dan inilah yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita ketika kita menghadapi masalah hidup kita. Jangan kita terlalu berfokus kepada masalah kita. Karena kita tidak bisa merasakan kehadiran Yesus yang sesungguhnya ketika masalah itu datang menimpa kita. Sesungguhnya dia sudah ada bersama kita. Tetapi karena kita terlalu berfokus kepada masalah kita. Akhirnya kita mengabaikan Tuhan Yesus. Ironi bukan? Yesus yang seharusnya bisa menolong kita, tetapi keberadaannya terabaikan karena kita terlalu berfokus kepada masalah kita. Sungguh menyedihkan. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita terlalu berfokus kepada masalah kita. Next. Ya tadi saya katakan Tuhan Yesus mengajarkan agar kita jangan fokus kepada masalah karena itu bukanlah solusi yang terbaik. Tetapi Tuhan Yesus meminta agar kita lebih berfokus kepadanya dan beriman bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Saya ingin mengajak kita untuk kita belajar. Bisa tolong bantu di dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 17. Oke. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Next. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oke. Jadi cerita ini adalah ketika Elisa dikepung oleh pasukan musuh. Mereka ingin membunuh Elisa. Karena Elisa ini acap kali menggagalkan penyerangan mereka kepada bangsa Israel. Dan pemimpin daripada musuh ini mendapat informasi bahwa yang menjadi informan bagi bangsa Israel adalah Elisa. Akhirnya Elisa diburu dan ingin dibunuh. Dikepung itu rumah daripada Elisa. Ketika rumah Elisa dikepung, Elisa ini punya pembantu. Gehazi, ya namanya. Gehazi lihat, wow, rumahnya dikepung begitu banyak pasukan tentara musuh. Kecut Gehazi. Takut. Wah, kalau begini, kita tidak bisa meloloskan diri. Mau kemana? Sekeliling yang dikepung. Ya kalau bisa terbang ya terbang, tapi kan tidak bisa. Nah pada saat itulah Elisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
celikkan mata rohani daripada bujangnya. Dan Tuhan bukakan. Dan ternyata pasukan Allah jauh lebih besar yang menyertai mereka ketimbang pasukan musuh. Saudara, ini satu contoh. Ketika seseorang menghadapi masalah, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya Allah ada bersama dia. Allah yang maha besar ada bersama dia. Amin. Dan ini Allah membuktikan pasukan Allah jauh lebih besar. Elisa, ya maksud saya, dia bisa melihat dengan mata imannya bahwa Allah yang dia layani ada bersama dia. Dan inilah yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan siang hari ini. Jangan takut. Jangan engkau terlalu berfokus kepada masalahmu. Karena sesungguhnya Allah yang ada bersama kita jauh lebih besar dari masalah kita. Next. Masih yang tadi poin ketiga. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan memberi kelegaan bagi siapa yang mau datang kepadanya. Ya, kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita akan diberi satu kelegaan, satu kemenangan kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Inilah yang kadang menjadi masalahnya, kita tidak berdoa kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan, tapi kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Berapa banyak di antara kita yang doa-doanya, atau berapa banyak di antara kita yang kita kadang-kala mengalami banyak kekalahan dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Karena kita coba dengan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan hari ini, mari jangan engkau berfokus kepada masalah. Karena sesungguhnya Tuhan Allah ada bersama kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi hanya mereka yang berfokus pada Tuhan yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dan melihat kebesaran kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Hal yang kedua apa lagi yang Tuhan ajarkan? Jangan memperhatikan sekeliling. Ya. Jangan memperhatikan sekeliling. Oke, next. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah semua keadaan yang terlihat mustahil menjadi mungkin. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus ajarkan jangan kita terpengaruh oleh sekeliling kita. Ya, kalau kita tadi baca pada Matius 14 ayat 30 bisa ditayangkan kembali. Matius 14 ayat 30. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ya, ini Petrus ketika dia katakan, "Tuhan, kalau Engkau Tuhan, aku ingin mendatangi Engkau." Ya, Petrus ingin juga berjalan di atas air. Dan kemudian Tuhan datang. Dan Petrus kemudian dia melangkah, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, tak
takutlah ia dan mulai tenggelam. Inilah yang kadang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kita terlalu terpengaruh dengan sekeliling kita. Saya kalau boleh pinjam kesaksian dari Bapak Alyong ketika bersaksi di sini, itu belum semua. Ketika di Komsel dia menyampaikan satu kesaksian lagi yang dia belum sampaikan, yaitu ketika dia seorang diri berada mendampingi Ibu Eeng sakit dirawat, maka sebetulnya Pak Alyong ini punya satu tekad, aku akan terus berharap percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak telepon masuk. Ya, dari teman, kerabat, mungkin dari saudara. Tetapi yang menjadi miris adalah ada banyak masukan melalui telepon itu kepada Pak Alyong yang memberi satu nasihat. Maksudnya sih baik. Tetapi nasihatnya apa? Leong, bawa ke orang pinter A. Leong, bawa ke orang pinter B. Orang pinter dalam tanda petik ya. Saya nggak tahu pinternya apa gitu ya. Bawa. Jadi ketika kita mencoba untuk berharap, percaya kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, hati-hati. Jangan kita sampai terpengaruh dengan sekeliling kita yang akan memberi masukan-masukan yang mungkin menyesatkan. Ini yang terjadi. Bapak Alyong dinasihati, bawa ke orang pintar ini, hebat loh. Banyak tuh orang yang sembuh. Ini yang hati-hati kita mewaspadai, menyikapi bahwa ketika kita mencoba untuk berfokus kepada Tuhan, iblis gak senang. Dia akan coba mempengaruhi. Siapapun iblis bisa pakai. Petrus pun pernah dipakai oleh iblis. Iya. Ketika Tuhan Yesus katakan, aku harus menderita. Petrus katakan, tidak akan terjadi. Semua itu tidak akan terjadi, Yesus. Siapa yang ngomong? Iblis memakai Petrus. Dan ketika kita mencoba untuk belajar fokus kepada Tuhan kita, ingat, hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Karena itu akan menggoyahkan iman percaya kita. Amin. Ini juga terjadi ketika bangsa Israel diolok-olok oleh orang-orang Filistin, di mana mereka mempunyai bodyguard yang luar biasa, yaitu Goliat dan teman-temannya. Ya, seperti kita katakan Goliat itu orang yang tinggi besar, diperkirakan ketinggiannya 3,2 meter. Ya, jadi kalau yang kita tingginya 1,5 berarti dia 2 kalinya. Ya, atau kalau kita tingginya 1,6 dia 2 kalinya, 3,2. Bahkan baju zirahnya itu 57 kilo baju zirahnya. Ada yang beratnya 57 kilo. Itu cuman berat baju zirahnya Goliat. Luar biasa tingginya. Dan rupanya keberadaan Goliat ini mempengaruhi mental daripada bangsa Israel. Sampai Raja Saul pun ketakutan. Inilah akibatnya kalau kita terpengaruh dengan kondisi sekeliling kita yang kondisi yang negatif, akhirnya kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan kita. Tetapi
Puji Tuhan. Ada seorang anak muda. Dia orang yang masih ya muda, remaja lah ya. Tidak dianggap oleh orang Israel. Ya. Dia datang, lalu dia tanya, ada apa sih? Ah, kamu anak kecil, mau tahu aja. Ya, itu ada raksasa menghina kita, menghina Allah kita. Hah? Ketika Daud mendengar si Goliat menghina Allah Israel, berkobarlah kegeraman. Tidak ada yang boleh menghina Allah Israel. Daud, dia masuk ke gelanggang ya pertandingan lah ya. Daud tidak terpengaruh dengan gedenya itu Goliat. Bagi Daud, Allah Israel jauh lebih besar dari Goliat. Dia punya pengalaman kalau dia bisa mengalahkan beruang, dia bisa mengalahkan harimau. Membuktikan Allah Israel, Allah yang luar biasa. Daud maju. Dikatakan, engkau menggunakan segala alat perlengkapanmu. Tetapi aku menggunakan umban di dalam nama Allah Israel. Maka Daud lemparkan itu umban. Das, tepat mengenai dahi. Satu tembakan yang mematikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa berfokus kepada Tuhan kita atau kita mulai digoyahkan dengan keadaan sekeliling kita? Next. Situasi ekonomi global memang diprediksi akan terus memburuk. Ya, tahun 2003, 2024 ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai setiap musim hidup kita. Memang kondisi ini sungguh parah. Saya coba googling berapa banyak sih negara-negara yang diprediksikan akan bangkrut. 25 negara diprediksikan akan bangkrut kalau tidak ditolong ya. Tapi siapa yang menolong? Ya. PBB rasanya nggak mampu untuk menolong 25 negara. Diprediksikan akan bangkrut. Wah, luar biasa. Kondisi yang sangat parah, sangat berat sementara kita sedang hadapi. Tetapi sebagaimana Daud, dia bisa memenangkan pertandingan. Di dalam nama Tuhan kita percaya. Kita sanggup bertahan karena Tuhan Allah yang kita sembah. Allah yang besar. Amin. Haleluya. Fokuskan hidup hanya kepada Yesus yang berjanji menyertai kita dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ya. Jadi Tuhan menolong. Jangan pernah kita mengeluh, Tuhan kapan engkau tolong aku? Karena waktu Tuhan itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Pada saat memang dia harus tolong, dia akan tolong. Tapi kalau belum waktunya, jangan pernah kita mengeluh, Tuhan engkau di mana? Tapi percayalah, sesungguhnya dia hadir, sesungguhnya dia ada. Tadi saya ingin ingat, kembali kita Matius 14 ayat 30 tadi. Ini sesuatu yang menarik. Saya coba selami pelajari Matius 14 ayat 30 tadi. Bisa ditayangkan? Supaya ini menjadi satu hal yang kita pikirkan bersama. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Posisi Petrus waktu itu sedang berjalan di atas air. Siapa yang suka berenang? Ada yang suka berenang? Ya. Saya ingin tanya, ketika kita masuk ke air, kira-kira kita sempat enggak ngomong, Tuhan tolong aku? Enggak. Dia langsung masuk, blas, lelep langsung. Tapi ini kenapa? Petrus bisa sebut, Tuhan tolong aku. Saya coba merenungkan ini. Kenapa Petrus masih bisa sempat, Tuhan tolong aku. Ini pemikiran saya ya. Bisakah Tuhan mengendalikan turunnya Petrus? Bisa. Tuhan tidak biarkan hukum alam terjadi pada saat itu. Kalau hukum alam terjadi, enggak sempat tuh Petrus, Tuhan tolong, legep langsung. Jadi di sini saya ingin katakan, jangan pernah takut dengan masalah karena masalahmu ada dalam kendali Tuhan. Ya. Masalah Petrus di air itu Tuhan kendalikan. Dia tidak langsung tenggelam, blebes. Tapi Tuhan masih kendalikan. Demikian juga dengan kita. Masalah kita ada dalam kendali Tuhan. Ya. Perlu untuk kita imani. Masalahmu ada dalam kendali Tuhan. Jadi masalahmu tidak akan membuat kita hancur berantakan. Amin. Yes. Karena Tuhan tahu. Seperti tadi, Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu setiap kita punya kemampuan masing-masing kekuatan menghadapi masalah. Jadi setiap masalah Tuhan izinkan. Tapi tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Next. Yang ketiga apa katakan? Jangan bimbang. Ayat 31 bisa ditayangkan? Matius 14 ayat 31. Haleluya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus langsung menegur Petrus. Kenapa engkau bimbang? Bukankah Petrus sudah bersama Yesus? Dia menyaksikan bagaimana Yesus membuat mukjizat. 5.000 orang diberi makan hanya oleh 5 ketul roti dan 2 ikan. 5.000 itu laki-laki doang ya. Belum bicara perempuan dan anak-anak ya. Bisa 10.000 itu. Ya kalau dihitung perempuan dan anak-anak. Tetapi di situ Petrus pun masih bimbang. Dia yang bersama kita, dia yang sama-sama dengan Yesus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, masih juga bimbang. Apalagi kita ya. Ya, tapi bukan berarti itu menjadi pembenaran bagi kita. Ya. Mari. Oke, next. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat akan terjadi jika kita tidak bimbang dalam menghadapi masalah. Ya. Karena masalah tetap dalam kendali Allah. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Seperti ketika Petrus akan tenggelam, Petrus tidak langsung tenggelam. Ya. Dalam kendali Allah. Luar biasa. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Walaupun saat ini sepertinya belum ada jalan keluar. Nah, untuk hal ini, saya juga ingin kita belajar dari satu kisah. Bisa bantu 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7. Kita baca ayat 1 dan 2,
kemudian lompat 17. 2 Raja-Raja 7. Bisa bantu tayangkan ayat 1 dan 2 kemudian loncat 17 ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya, nonsen ya kalau orang bilang sekarang ya. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lompat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu ia mati. Ini adalah ajudan yang tadi ngomong nggak mungkin ya. Ya, ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ya, jadi ceritanya begini. Ini adalah Raja Samaria ya. Kemudian mereka sedang dikepung. Ya, dikepung oleh pasukan musuh, kemudian selama beberapa hari bahkan ya cukup lama ya saya lupa ya. Sehingga tidak bisa ada aktivitas di dalam kerajaan ini ya untuk mereka membeli makanan keluar ya. Jadi mereka terisolir. Dan terjadi kelaparan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai mereka harus makan anaknya sendiri untuk makan. Karena kelaparan. Dan waktu itu Nabi Elisa bernubuat. Beberapa hari ke depan kamu akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Yang tadinya segala harga mahal itu akan berubah drastis menjadi murah ya, bahkan gratis. Dan itulah yang terjadi. Kalau saudara baca pada pasal 7 dari 2 Raja-Raja itu ada 4 orang kusta ya yang mereka keluar mendapati perkemahan musuh. Dan 4 orang kusta ini dijadikan Tuhan seperti pasukan yang luar biasa. Sehingga pasukan musuh mendengar begitu banyak gerakan-gerakan seperti kuda, seperti kaki. Luar biasa. Mereka ketakutan lari kalang kabut kemudian meninggalkan perkemahannya di mana perkemahannya banyak sekali persediaan makanan. Dan pada saat itu makanan itu diambil oleh orang-orang Samaria. Dan tadi ajudan ini adalah orang yang bimbang, bahkan tidak percaya akan perkataan yang disampaikan Elisa. Enggak mungkin, kata ajudan tadi, enggak mungkin. Kalaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit mencurahkan makanan, saya enggak percaya. Tetapi Tuhan sanggup melakukan apa saja. Amin. Dan Allah membuktikan kuasanya. Ya. Hanya dengan orang-orang kusta. Pasukan Aram ya kalau nggak salah. Itu kalang kabut. Meninggalkan kemahnya, meninggalkan seluruh bahan-bahan makanannya. Dan itulah yang disediakan Allah bagi orang-orang Samaria. Luar biasa, kalau Allah sudah bertindak, kalau Allah sudah bekerja. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28. Bisa ditayangkan Roma 8 ayat 28. Terima kasih Mulmet sudah berepot-repot. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Waktu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang yang mengasihi. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara layak dapat bintang. Saudara berhak menerima pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi setiap kita orang yang mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, berfokuslah kepada Tuhan. Janganlah berfokus kepada masalah kita. Janganlah kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Omongan-omongan yang mungkin membuat kita menjadi lemah. Jangan juga kita menjadi bimbang dan tidak percaya akan perkataan firman. Mari percayalah kepada Tuhan kita. Dialah yang sanggup menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sebuah lagu